Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur KSPSTK, Bapak Dr. Praptono, Magister Education, Pak Kabak BP PAUD Sulsel, Pak Dr. Andus Harisman. Mohon izin, webinar hari ini tentang asesmen diskusi awal tentang asesmen diagnostik akan kita mulai. Saya Pak Suktimin hari ini bertindak sebagai moderator untuk memandu acara kita ini, dan sudah hadir juga narasumber kita, 2 orang dari BPGP Sulsel, Ibu Rusdiana, SPD MPD, dan juga Pak Adi Wijaya, SPD Eskom MPD. Beliau adalah Widya Prada, BBGP Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara kita dengan sama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu semuanya, kami mohon untuk duduk dengan tegap. Silakan. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara, marilah kita untuk bersama-sama memanjatkan doa pada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita siang ini mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Selesai. Kita lanjutkan. Kami persilahkan kepada Pak Direktur untuk membuka dan memulai acara ini. Kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Suktimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati seluruh tim Balai Besar Guru Penggerak, Pak Harisman dan kawan-kawan semuanya. Yang saya hormati para narasumber, para peserta sekalian. Alhamdulillah di siang hari ini kita tak pernah berhenti untuk menyiapkan diri kita agar anak-anak kita bisa mendapatkan layanan pembelajaran yang berkualitas dengan implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 2 hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam kita menjalankan IKM ini. Yang pertama adalah asesmen awal pembelajaran. Jadi para guru harus tahu peta dasar data kemampuan dari anak-anak kita. Nah, sampai di mana posisi siswa yang kita latih atau siswa yang kita didik ini dalam hal penguasaan mereka terhadap capaian pembelajaran yang mereka ikuti selama
di bangku pendidikan ini. Nah, jadi kita para guru jangan terburu-buru harus mengajar ini, itu. Semua dijejalkan kepada anak-anak kita tanpa kita pernah tahu sebenarnya kemampuan awal anak-anak kita seperti apa. Nah, makanya asesmen awal pembelajaran ini harus nanti kita lakukan ya dengan cara-cara yang tidak harus rumit ya. Ya, jangan berpikir bahwa wah ini asesmen diagnostis ini harus dilakukan oleh psikolog, oleh ahli dan tidak. Bapak Ibu para guru nanti bisa dengan cara yang sangat sederhana untuk melakukan asesmen awal pembelajaran. Ya. Anak itu mungkin di kelas 4, tapi sebagian ada yang kemampuannya di kelas 3, di kelas 2, atau mungkin bahkan ada di atasnya di kelas 5. Nah, nanti silakan Bapak Ibu ikuti webinar ini dari 2 narasumber kami di BBGP Sulsel ini untuk bagaimana nanti kita bisa melakukan asesmen awal pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah melakukan asesmen awal pembelajaran, maka itu jadi dasar kepada kita untuk menyusun RPP-nya. Nah, dampaknya pembelajarannya itu menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi jangan dipukul rata anak-anak kita. Ya, kan kemampuannya berbeda-beda, maka pembelajarannya dengan kurikulum yang berbeda-beda atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya kira 2 hal ini kalau nanti Bapak Ibu bisa kuasai lalu dijalankan, maka saya sangat yakin anak-anak kita itu akan bisa mencapai hasil belajar yang optimal. Ya, kebiasaan kita pokoknya pukul rata, materi disampaikan semuanya, nah itu harus kita mulai tinggalkan. Ya, itu yang kita sebut dengan paradigma baru, ya, pembelajaran yang memperhatikan kemampuan, bakat, kekhususan dari para peserta didik kita yang kemudian dengan dasar itu kita memberikan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan anak-anak kita. Dalam bahasa kerennya, orang-orang sering menyebut dengan teaching and the right level ya. Ya, pembelajaran dengan level yang tepat buat anak-anak kita. Saya kira itu singkat saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih pada tim BBGP Sulawesi Selatan yang terus berbenah, terus mengkonsolidasi seluruh guru dan kepala sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan harapan kita semuanya untuk terwujudnya pendidikan yang berkualitas bisa kita jalankan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar bimbingan teknis asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi saya nyatakan untuk dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur untuk sambutan pembukaannya. Mudah-mudahan menjadi catatan teman-teman semuanya dan insya Allah kami di BBGP Sulsel akan mengawal kebijakan kurikulum merdeka ini untuk bisa diterapkan dengan mudah, tidak rumit sebetulnya bagi teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Direktur untuk pembukanya dan kami akan lanjutkan kegiatan ini. Mohon izin Pak Direktur untuk melanjutkan. Bapak Ibu semuanya, catatan atas yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa ada 2 tadi ya Bapak Ibu. Pertama bahwa kita akan membahas asesmen pembelajaran, tetapi jangan dibayangkan bahwa asesmen pembelajaran itu, asesmen awal pembelajaran itu, atau asesmen diagnostik itu rumit dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah gampang, pang. Yang kedua bahwa hasil daripada asesmen itu akan menjadi dasar bagi Bapak Ibu guru di dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga akan tercapai hasil belajar yang optimal dan kemudian Bapak Ibu akan mengajar, istilahnya adalah teaching at right level. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu demikian tadi itu yang menjadi poin penting yang perlu menjadi catatan kita Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan kurikulum merdeka tahun ini. Baik, Bapak Ibu
dua orang narasumber kita sekarang ini juga sudah siap. Kami perkenalkan, tadi kami ulangi perkenalannya. Pertama bahwa narasumber kita yang pertama adalah Ibu Rusdiana, SPD, MPD. Jabatan beliau adalah ahli Widya Prada, ahli Madya, BB, GP, Sulawesi Selatan. Selama ini beliau berkutat sebagai pendidik PAUD dan beliau juga kegiatan lainnya adalah sebagai asesor BAN PAUD. Kemudian setahun terakhir juga aktif memfasilitasi belajar teman-teman sekolah penggerak Angkatan 1. Sehingga mudah-mudahan pengalaman beliau terhadap bagaimana interaksi dengan kurikulum Merdeka ini nanti akan bisa bermanfaat untuk kita semuanya ambil manfaatnya. Narasumber kedua kita adalah Pak Adi Wijaya, Eskom MPD. Beliau jabatannya Widya Prada, ahli muda, BBGP Sulawesi Selatan. Selama ini juga terlibat sebagai pelatih ahli di sekolah penggerak. Dan pengalaman 1 tahun ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya di dalam berbagai hal tentang bagaimana asesmen awal pembelajaran ini. Saya kira itu perkenalan untuk narasumber kita dan kami berharap Bapak Ibu semuanya bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita hingga 2 jam ke depan ini. Baik, skenario kita Bapak Ibu, yang pertama setelah pembukaan adalah kita akan ada polling dulu. Kami berharap Bapak Ibu nanti akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan polling, kurang lebih 5 menit. Setelah polling, kemudian kami akan meminta partisipasi Bapak Ibu dari 1 dari PAUD, 1 dari SD, 1 dari SMP, dan 1 dari tingkat SMA untuk memberikan feedback-nya terhadap mungkin nanti hasil polling. Sudah bisa barangkali polling-nya? Silakan teman-teman tim IT. Nah ini, Bapak Ibu silakan. Silakan siapkan jawabannya. Asesmen awal kita adalah polling BIMTEK asesmen diagnostik. Kami berharap Bapak Ibu semuanya bisa menjawab dalam waktu 5 menit ini. Selesai, tidak selesai, nanti akan dikumpul. Oke, baik. Sudah ada yang menjawab. Sudah ada 2 responden. Sudah ada 4. Ayo, Bapak Ibu, ada 582, 584 peserta Zoom siang ini. Kami berharap semuanya bisa menjawab, Bapak Ibu. Kurang lebih jika ada 100 yang bisa menjawab, 200. Ya, silakan dijawab pollingnya. Asesmen awal kita, ya, untuk mengetahui kondisi situasi, hal apakah yang berada di atas situasi Bapak Ibu semuanya di tempatnya masing-masing, silahkan dijawab. Ini upaya kami untuk mengetahui audiens, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saat ini sedang kondisinya, sedang apa? Apakah senang, bersemangat, atau biasa saja? Ada juga yang menjawab biasa saja, ada 9. Ya. Ini kayaknya yang 9 ini harus di energizing nanti ini ya. Oke, saya berharap ini ya, siapa ya yang bisa yang dari SDN, tidak ada namanya nih SDN ini. Saya mencari yang punya nama dan sekolah dan kabupaten supaya kurang lengkap juga namanya nih. Oke. Yang dari SD, bukan ya. Masih ada waktu, kita punya waktu 5 menit Bapak Ibu ya. Oke, silahkan dijawab Bapak Ibu. Pertanyaan polling kita, bagaimana perasaannya? Pertanyaan kedua,
Apakah Bapak Ibu mengetahui apa itu asesmen diagnostik? Jawabannya 50-50 ternyata sejauh ini. Tujuannya juga 50-50. Apakah pernah melakukan? Ya, 22,79%. Pernah melakukan asesmen diagnosis kognitif 2179 sejauh ini. Non kognitif 20-80%. Baik, ini gambaran awal situasi kita saat ini Bapak Ibu ya. Kami berharap setelah kegiatan webinar ini nantinya Bapak Ibu semuanya sudah punya gambaran apa itu asesmen diagnostik, apakah itu rumit? Kalau tadi penjelasan dari Pak Direktur, sebetulnya jangan dirumit-rumitkan Bapak Ibu ya. Ya. Sebetulnya tidak rumit. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana narasumber membahasnya. Sudah ada 367 responden. Waktunya sisa 2 menit masih ada ya? Oke, 1 menit lagi. Silakan yang belum, Bapak Ibu, yang belum menjawab polling, yang belum menjawab polling, BIMTEK Assessment Diagnostik, silakan jawab sekarang. Ini narasumber kita ini 2 orang sudah sangat siap untuk berbagi dengan kita semuanya, menjadi teman belajar, Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi yang kami undang ini Bapak Ibu semuanya adalah Bapak Ibu yang telah mendaftar untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka jalur mandiri. Entah Bapak Ibu pilihannya kemarin mandiri apa? Mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Entah Bapak Ibu kemarin sudah mengubah pilihannya dari mandiri berbagi, dari mandiri berubah ke mandiri belajar atau sebaliknya. Bapak Ibu. Silahkan dijawab. Ini kayaknya teman-teman dari SDN 136 Cendana. Ramai Bu ya? Wah, luar biasa ini. Nanti kami minta komentarnya Bu ya. Cuma Anda tahu namanya siapa ini kepala sekolah nanti. Bagian nanti diperkenalkan ya. Kami akan minta partisipasi Bapak Ibu yang dari SD 1. Sekarang sudah ada SDN 136 Cendana. Nanti kami minta juga dari tingkat SMP, SD, PAUD ataupun dari SMA. Oke. Ini rata-rata yang ikut SD ya. Ada SMP, Ibu Erniwati. Ya, open kamera ya. Nanti kami minta, sudah menjawab polling Bu ya, nanti kami minta partisipasinya. Jadi urutannya tadi dari SDN 136 Cendana ya. Cendana, kemudian dari SMP, tadi Ibu Erniwati. SMP 1 SMP, kemudian adakah yang dari SMA yang open kamera? Silahkan, boleh raise hand yang dari SMA atau dari PAUD. Saya butuh responden 2 lagi dari PAUD dan dari. Oke, waktunya sudah habis. Oke, baik, terima kasih. Total 278 responden, total 455 telah memberikan jawaban atas polling BIMTEK Assessment Diagnostik kita. Ada 455 dari peserta 654 sekarang. Oke, cukup mewakili Bapak Ibu semuanya hasil polling kita siang ini, dan saya persilahkan kepada siapa tadi? Cendana ya?
Oke, yang tadi SDN UPTD SDN 136 Cendana, tolong di-unmute. 136 Cendana, UPTD SDN 136 Cendana. Kami ingin interaksi dulu dengan Ibu. Wah, ramai ini Bapak Ibu ya. Ibu semua nggak ada Bapak ya? 36 Cendana hijau. Ya mungkin karena banyak ramai jadi tidak ada. Nah, oh ada Bapak satu di belakang. Paling gagah itu Bapak ya. Oke. Silakan di unmute ya. Bisa unmute sendiri atau gimana? Masing-masing ya. Silakan open mic Ibu. Oke. Silakan kepala sekolahnya ya. Silakan. Bapak namanya siapa? Oh, nama saya Pak Bahtiar SAG SPD. Tolong yang lain di matikan speakernya ya. Oke. Oke, silakan. Pak tadi menjawab pollingnya, jawabannya apa ya? Senang, bersemangat, biasa saja? Bersemangat. Bersemangat, baik. Asesmen diagnostik sudah pernah dengar? Ya, sudah. Ya. Pernah, oke. Baik. Sudah pernah tahu tujuan asesmen? Ya. Ya. Oke. Silakan berikan komentarnya 1 menit, Bapak Ibu. 2 menit boleh? Tentang BIMTEK hari ini. Ibu. Oke, apa yang Bapak Ibu ingin jelaskan tentang asesmen diagnostik? Silakan. Silakan Pak. Oh, siapa disuruh kan? Jelas kita Pak. Oh, saya kan. Jelaskan. Kira di belakang. Suruh dijelaskan. Oke. Oke, baik. Oke, sudah. Oke, baik. Karena ini agak kendala mungkin ininya. Agak kendala untuk komunikasinya. Baik, Bapak Ibu, kami cukupkan dulu untuk dialog ini. Dan kami persilahkan kepada narasumber untuk melanjutkan presentasi materinya. Oke. Silakan, sudah siap? Terima kasih Baik, silakan. Pak Sukimin, Pak Moderator ya. Ya. Jadi kami berdua, saya Pak Adi Dan ya, saya Bu Diana. kita nantinya akan menemani Bapak Ibu untuk berdiskusi terkait dengan asesmen Diagnostik. diagnostik ya. Ya, Jadi kurang kita lebih 2 jam. 2 jam ya. Ya, maksimum. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi di kegiatan ini kami di sini akan menjadi teman diskusi. Kita akan lebih banyak nantinya berinteraksi terkait dengan asesmen. Ya, terkait dengan asesmen yang nantinya akan dilakukan oleh teman-teman guru selama proses pembelajaran ya. Jadi di awal mungkin tadi ya dari polling ada beberapa polling ya. Alhamdulillah kondisi peserta saat ini ya rata-rata itu apa ya Bu Diana, senang ya semua ya. Ada yang senang, ada semangat, ada Bersemangat ada 61% Pak Ya. Adi. 61%. Bersemangat 34%. Ya. Sementara untuk yang biasa saja ada 5%. Nah, ini mungkin butuh booster Pak Adi. Mudah-mudahan setelah mengikuti webinar hari ini biasa saja sudah tidak ada lagi. Harapannya seperti itu. Oke. Jadi tentunya dengan melihat kondisi peserta yang rata-rata kondisinya dalam keadaan siap untuk menerima materi karena mereka rata-rata bersemangat, sebagian besar senang, tentunya dengan diskusi-diskusi ini mungkin nantinya akan lebih mudah dalam
mendapatkan pembelajaran bermakna tentunya. Ya, harapannya seperti Harapannya. itu. Oke. Ya. Mungkin menarik untuk dicermati Pak Adi hasil polling ini. Kalau secara keseluruhan terlihat bahwa sahabat guru yang mengetahui apa itu asesmen diagnostik, yang mengetahui ada sebanyak 53%, yang belum mengetahui 47%. Demikian pula dengan hasil polling berikutnya, yaitu apakah Bapak, Ibu, atau sahabat guru mengetahui tujuan dari asesmen diagnostik. Nah, ini ternyata seimbang, Pak Adi. Ya, draw antara ya dan tidak, masing-masing 50%. Nah, berikutnya, apakah Bapak, Ibu, sahabat guru sudah pernah melakukan asesmen diagnostik? Kita mendapatkan data 76% belum pernah, kemudian 24% sudah pernah. Kemudian untuk asesmen yang non-kognitif, ternyata 21 belum, ya, dan lebih banyak yang belum, yaitu 79%. Ya, jadi kalau melihat dari hasilnya ini ya, mereka mengatakan belum pernah melakukan asesmen diagnostik. Apakah memang seperti itu ya, atau jangan sampai teman-teman guru secara tidak sadar mungkin sudah pernah melakukan, tetapi tidak menyadari bahwa itulah yang disebut dengan asesmen diagnostik. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kalau biasanya ya, pernah saya mengunjungi sebuah sekolah, ya, di situ saya tanyakan, kalau siswa ini seperti apa, bagaimana profilnya, guru itu bisa menjelaskan bahwa ini kemampuannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti secara tidak sadar guru ini sudah memiliki data terkait dengan peserta didik itu, ya kan? Baik, Pak Adi. Bagaimana kita share screen? Ya, mungkin kita share screen saja dulu, kita memperlihatkan dulu paparan sehingga mungkin teman-teman guru bisa lebih memahami terkait dengan apa sebenarnya asesmen itu. Jadi izin untuk share screen Bapak Ibu ya. Jadi baiklah Bu Diana, tentunya di awal ini sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan asesmen diagnostik, kita harus melihat dulu apa prinsip-prinsip asesmen di kurikulum Merdeka Belajar ini. Betul. Nah, yang pertama itu yang kita lihat adalah asesmen ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Nah, jadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Betul sekali, Bu Diana. Jadi ini tidak terpisahkan dengan proses pembelajaran. Betul. Nah, jadi ketika merancang sebuah proses pembelajaran, maka pada saat itu pula lah guru sebaiknya juga merancang bagaimana asesmen yang akan dilakukan pada topik yang dibahas tersebut. Ya. Oke. Nah, jadi asesmen ini tentunya nanti akan menyediakan informasi yang holistik, ya. Informasi yang holistik sehingga, nah, dengan adanya data tersebut ada muncul strategi-strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Menjadi umpan balik bagi pendidik, bagi peserta didik, orang tua itu sendiri. Ya, betul sekali. Nah, yang berikutnya ini juga tentunya rancangan asesmen ini disesuaikan dengan fungsi asesmen itu sendiri. Ya, ya Pak Adi. Oke. Jadi fungsinya apa? Jadi, nah ini yang terkadang yang menjadi sesuatu juga di pendidik, bahwa asesmen ini dianggap biasa menjadi sesuatu untuk menguji peserta didik. Dan tidak ada umpan balik terhadap hasil ujiannya. Setelah diuji mendapatkan nilai selesai. Nah, fungsi asesmen itu tidak seperti ini, ya kan? Ya. Ya. Jadi fungsi asesmen tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti yang dikatakan tadi, ada umpan balik, ada refleksi terhadap mungkin metode belajar yang dilakukan oleh kita sebagai pendidik. Jangan sampai hasil dari asesmen peserta didik kita itu permasalahannya bukan di peserta didik, tetapi mungkin metode kita dalam memberikan
materi pembelajaran yang masih perlu ditinjau ulang ditinjau ulang atau tidak sesuai dengan karakter atau profil dari peserta didik kita ya. Nah, yang berikutnya ini dirancang secara adil dan proporsional. Jadi tentunya ini dalam menyusun asesmen ini dia dirancang secara valid, kemudian reliable. Jadi di sini tentunya untuk dapat menjelaskan kemajuan belajar dari peserta didik kita. Terus prinsip berikutnya, nah ini yang seperti yang dikatakan Pak Direktur tadi, Bu Diana. Jadi di sini asesmen ini tidak perlu yang susah-susah, ya, tapi dia bisa sederhana tetapi informatif. Ya. Jadi pikiran dari sahabat Bapak Guru tidak perlu terlalu kompleks, rumit, cukup sederhana. Yang terpenting adalah bagaimana melakukan asesmen diagnostik ini. Betul sekali. Dan yang paling utama adalah ini bisa menjadi input, bisa menjadi informasi untuk menyusun strategi-strategi itu. Nah, dan yang terakhir di sini ya seperti yang sudah dijelaskan tadi diungkapkan oleh sebagai bahan refleksi. Ya. Jadi itu prinsip-prinsip asesmen dari kurikulum Merdeka ini. Nah, selanjutnya adalah sekarang kita masuk ke tujuan asesmen diagnostik. Oke. Jadi secara umum seperti yang sudah dikatakan tadi ya, yang namanya asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan dasar siswa untuk mengetahui kondisi awal siswa. Sebagaimana kata dasar dari diagnosis itu adalah diagnosa. Jadi peran guru di sini dia mirip-mirip dengan dokter, ya kan? Ketika dokter akan menyembuhkan sebuah penyakit, tentunya dia membutuhkan data, membutuhkan diagnosa terhadap pasien tersebut. Kira-kira butuh obat apa nih yang tepat supaya cepat sembuh. Betul. Nah, itu analoginya ya, sahabat guru. Diagnostik ini. Jadi sehingga karena kan kebutuhan belajar peserta didik ini berbeda-beda. Betul. Karena setiap peserta didik juga adalah pribadi yang unik, yang tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Betul sekali. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya asesmen diagnostik ini, nah diharapkan tujuan dari pembelajaran, capaian pembelajaran yang telah direncanakan itu mampu semua dikuasai oleh seluruh peserta didik, baik yang kemampuannya sudah bagus ataupun yang rendah. Dengan tentunya dengan strategi-strategi yang ini ya, yang sesuai dengan kemampuan peserta didik itu. Sekarang kita masuk ke jenis asesmen diagnostik. Ya, jadi asesmen diagnostik itu dibagi menjadi dua bagian. Jadi ada asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Ternyata ada dua Pak Adi ya? Iya, ada dua. Oke. Kognitif dan non-kognitif. Kognitif dan non-kognitif. Terkait dengan pengetahuan dan non. Seperti apa itu? Nah, kita lihat di sini. Nah, tujuan asesmen diagnostik, nah kita lihat. Jadi untuk yang non-kognitif, yang pertama itu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa. Nah, itu untuk non-kognitif. Non-kognitif. Jadi kita sebelum memberikan materi, sebelum memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita harus mengetahui dulu psikologinya, sosial emosinya. Karena terkait ini kondisi yang tepat untuk memberikan pembelajaran kepada mereka. Seperti peserta tadi kita sebagian besar senang, bersemangat ya. Mereka berada di kondisi yang yang sangat bagus sekali untuk menerima
materi kita ini. Tanpa peserta sadari, mereka sudah mengikuti apa yang namanya asesmen non-kognitif Betul tadi, sekali. terkait dengan perasaannya hari ini, Iya, Pak Adi. betul, ya. Kemudian kedua adalah mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Nah ini perlu juga diketahui oleh teman-teman guru terkait dengan aktivitas belajar di rumah seperti apa anak-anaknya, apakah senangnya mungkin sambil nonton kah, sambil dengar musik. Oke. Nah, kemudian latar belakang pergaulan siswa, kemudian kondisi keluarga siswa, mereka tinggalnya dengan siapa, apakah dengan orang tua yang lengkap kah, atau dengan Atau neneknya, atau dengan ibu sambung Betul, misalnya, ya. dan itu sangat berpengaruh betul sekali sangat dalam berpengaruh dalam peserta didik. menerima pembelajaran. Ya. Nah, gaya belajar, nah itu yang masuk dengan non kognitif. Kemudian berikutnya adalah kognitif. Jadi kognitif ini mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Jadi ini sudah terkait dengan kemampuan belajar peserta didik. Kemudian yang berikutnya kognitif juga di sini adalah untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetisi rata-rata siswa. Jadi kalau dengan adanya data ini tentunya rata-rata kemampuan siswa kita sudah tahu. Jadi kita bisa memberikan standar bahwa kita mulai pembelajaran dari mana. Dan untuk siswa yang masih kurang tentunya ada treatment tersendiri, ada stimulasi tersendiri yang diberikan secara khusus. Nah, kemudian yang berikutnya memberikan kelas remedial dan pembelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah ini, Ya. jadi Hasil dari asesmen diagnostik tadi, kita bisa mengidentifikasi kalau ternyata misalnya ada peserta didik yang kemampuan awalnya itu ternyata rendah, maka perlu intervensi khusus betul. dari guru, sahabat guru tentunya, Betul. Nah, karena kemampuannya di bawah rata-rata. Ya. jadi tentunya di sini gambaran dari asesmen diagnostik ini sudah mulai, mungkin teman-teman guru sudah mulai mengingat apa-apa yang telah mereka lakukan sehingga jangan sampai ini selama ini Saya sudah lakukan. Cuma saya belum menyadari atau tidak paham kalau itu ternyata bagian dari asesmen diagnostik. Dan tidak dilakukan secara simultan, hanya kondisi tertentu saja. Kondisional. Nah, okay. Nah, ini tambahan dari asesmen diagnosis kognitif bertujuan untuk diagnosis kemampuan dasar siswa. Nah ini seperti tadi ya. Jadi ini ada yang penting. Jadi diagnosis ini dilakukan bukan untuk mengejar target kurikulum. Betul. Tetapi untuk melihat sejauh mana kemampuan peserta didik. Dan ini merupakan bisa saja nanti merupakan suatu circle, kegiatan yang berulang. Ya, setelah diagnosis ada refleksi, setelah belum mencapai apa yang diinginkan ya diulang lagi refleksi seperti itu. Nah, bagaimana dengan ini, Bu Diana, jenis-jenis asesmen diagnostik ini? Ternyata sahabat guru, jenis asesmen diagnostik atau lebih tepatnya Pak Adi ya, kapan asesmen diagnostik itu dilakukan. Kalau tadi jenisnya ada dua ya, kognitif dan non-kognitif. Nah, kalau ini lebih tepatnya kapan dilaksanakan asesmen diagnostik tersebut. Nah, sahabat guru, kita lakukan pada awal tahun pembelajaran. Nah, insya Allah pada umumnya sahabat guru pada tanggal 18 hari Senin besok, itu sudah mulai awal tahun pembelajaran. Nah, diharapkan Bapak Ibu guru melakukan asesmen diagnostik ini terhadap peserta didiknya. Jadi momennya memang ini ya, saatnya. Momennya. Nah, itulah mengapa kita melaksanakan kegiatan webinar ini yang dirancang seperti kayak podcast teman-teman. Seperti itu. Karena ini adalah sesuatu di dalam kurikulum Merdeka ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh teman-teman guru. Ya, kenapa? Karena bagaimana caranya ingin memberikan pembelajaran yang sesuai
kepada peserta didik kita, murid-murid kita, kalau tidak ada asesmen awal. Iya, betul. Kemudian selanjutnya dapat dilakukan di awal lingkup materi. Di lingkup materi dalam satu topik mungkin ada beberapa kali pertemuan, nah itu dilakukan di awal lingkup materi. Yang ketiga yaitu di awal pembelajaran, di setiap harinya. Nah mungkin saja bayangannya jangan yang sulit-sulit seperti disampaikan tadi oleh Pak Direktur ya. Melalui persepsi, melalui tanya jawab. Bisa juga game-game juga. Nah, bisa melakukan game seperti Misalnya itu. untuk mengetahui misalnya pembelajaran sebelumnya, misalnya apakah anak ini sudah mengetahui, bisa pakai game-game. Iya. Yang keempat yaitu sebelum mengembangkan modul ajar. Ya, karena di dalam modul ajar kan secara terperinci akan tertuang bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Betul sekali. Ya. Berikutnya tadi. Oke. Nah, ini asesmen diagnosis di awal tahun pelajaran. Seperti apa gambarannya ini? Nah ini, yang di awal tahun pelajaran, sahabat guru digunakan untuk membantu sahabat guru untuk memperoleh gambaran nyata tentang kondisi awal anak sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi memang ini diharapkan dengan sangat untuk dilakukan oleh guru sehingga tidak langsung begitu saja memberikan pembelajaran, tapi setidaknya guru memiliki data awal bagaimana kemampuan peserta didik sebelum pembelajaran dilakukan. Supaya Pak Adi, supaya tepat guna ya, tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya. Jadi kalau misalnya tidak semua murid ketika diberikan tugas harus cuma dijelaskan sedikit sudah bisa mereka lakukan. Ada juga murid yang harus secara rinci. Sehingga, iya. Ya. Okay. Selanjutnya, diharapkan hasil asesmen ini bisa disampaikan kepada orang tua. Nah, ini biasanya sahabat guru banyak dilakukan di PAUD ya. Kalaupun teman-teman ternyata di jenjang SD ke atas ingin memberikan laporan hasil asesmen diagnostik tersebut kepada orang tua, disilahkan, malah itu lebih bagus supaya orang tua setidaknya juga mendapatkan informasi, oh ternyata kemampuan awal anak saya sebegini. Nah, kemudian untuk di PAUD ya, itu menjadi pintu pembuka terjadinya komunikasi antara guru dan orang tua. Sehingga tumbuh kembang anak bisa semakin optimal. Ya. Seperti itu tadi. Jadi memang di kurikulum Merdeka ini keterlibatan orang tua ini sangat diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi bukan cuma di PAUD saja, semua jenjang itu keterlibatan orang tua sangat dibutuhkan sekali. Okay. Nah ini mungkin ada yang kita sampaikan untuk di jenjang PAUD, sebisa mungkin peserta didik tidak mengetahui kalau dia lagi dites. Jadi bangunlah suasana yang menyenangkan, yang suasana bermain sehingga tidak mengetahui kalau sebenarnya mereka ingin diketahui kemampuannya. Kita saja selaku orang dewasa Pak Adia, ketika kita berada dalam suatu kondisi yang kita merasa sedang dites, diperhatikan, itu sangat mempengaruhi psikologis kita. Saya ingat dulu waktu sekolah, Bu Diana, ketika guru mengatakan minggu depan kita ujian matematika, saya tidak hadir. Tidak hadir. Ketika dikatakan hari ini kita libur, wah semuanya pada gembira. Jadi harus dalam suasana yang menyenangkan sehingga asesmen ini bukan dianggap sebagai hal yang menakutkan. Iya. Nah, kalau untuk anak usia dini dilakukan dengan menggunakan benda konkret atau gambar. Karena memang untuk tumbuh kembang anak usia dini itu masih pada tahap butuh hal-hal yang konkret. Abstraknya belum terlalu optimal. Nah, kemudian kalimatnya perlu jelas, tidak ambigu. Kemudian berikan waktu cukup bagi anak untuk menjawab, kebebasan bagi anak untuk memberikan pertanyaan, dan tidak perlu digiring. Karena kalau digiring tadi artinya kita mengarahkan peserta didik untuk memilih jawaban tertentu. Nah, artinya kan tidak otentik ya Pak Adi, bukan keluar murni dari peserta didik.
Jadi yang kita butuhkan di sini data real, ya, Betul. sehingga tidak ada error dari data-data tersebut. Ya. Nah, sahabat guru Stop dulu, Bapak Ibu narasumber. Sebelum lanjut, ada informasi dulu sedikit. Oke, boleh. Teman-teman yang tadi sudah Bapak Ibu guru, sahabat guru semuanya, BBGP Sulsel, tadi sudah ada banyak slide yang dipresentasikan. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silahkan dituliskan di slido.com, ada di room chat. Dan bagi yang ingin bertanya langsung, nanti akan kami persilahkan. Bagi yang namanya jelas. Jelas itu ada kabupatennya, ada nama Bapak Ibu, dan ada nama sekolah, dan open kamera. Ya, ini sudah banyak yang raise hand ini, tetapi namanya tidak sesuai dengan format, jadi sehingga menyulitkan. Baik, itu informasinya. Bapak Ibu silahkan mengajukan pertanyaan di slido.com, dan kemudian yang ingin bertanya langsung nanti silahkan raise hand, tetapi dengan nama yang jelas. Silahkan di-rename. Baik, demikian silahkan dilanjutkan Pak Ibu narasumber, Pak Adi dan Bu Diana, silahkan dilanjutkan. Ya, baik. Kita lanjut, Pak Ya, Adi. kita lanjut ya. Sekarang kita sudah masuk ke contoh tahapan Contoh, asesmen. ini Bapak Ibu contoh secara umum ya, Bapak sahabat guru, menganalisis laporan yang pertama harus dilakukan oleh guru. Salah satunya adalah melihat buku laporan dari peserta didik kita di tahun sebelumnya. Ini yang perlu teman-teman guru ditanya. Nah, ini yang perlu ditanya nih, apakah mereka pernah membaca rapor peserta didiknya yang baru di naik kelas ini? Ya, betul. Bisa mungkin memberikan respon sahabat guru di room chat jika sudah pernah menulis pernah, jika belum pernah menulis belum pernah. Kita pengen tahu dari sekian sahabat guru yang hadir di webinar kita kali ini, kita ingin melihat apakah Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan atau belum pernah melakukan analisa terhadap hasil buku laporan peserta didik yang menjadi wali kelasnya. Pada tahun sebelumnya. Ya, pada tahun sebelumnya. Contohnya misalnya guru kelas 2. Misalnya guru kelas 2, tentunya apakah mereka sudah pernah meminta rapornya di awal pembelajaran. Jangan sampai nanti setelah mau diisi rapornya di akhir tahun baru dibaca-baca rapornya. Nah, itu. Ya, silakan sahabat guru menuliskan siapa yang sudah pernah melihat buku laporan peserta didiknya di tahun sebelumnya. Iya. Oh, begitu. Oke, sambil kita lanjut, Bu Diana. Iya, boleh sambil. Nanti kita lihat ya. Ya, sambil menunggu belum, tapi berkonsultasi secara langsung. Oke. Itu salah satu trik ya, tidak melihat buku laporannya, tapi berkonsultasi secara langsung dengan guru sebelumnya. Belum, kemudian yang lainnya Bapak Ibu guru, silahkan bisa mungkin memberikan tanggapannya sambil menunggu dari sahabat guru. Kita melihat ke tahapan berikutnya Pak Adi, yaitu mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Nah, ini pasti terkait dengan kompetensi dasar bagi kurikulum 2013, apa yang akan diharapkan dicapai oleh anak. Kemudian kalau untuk yang kurikulum merdeka, yang ketiga, menyusun instrumen asesmen. Nah, ini jika Bapak Ibu guru akan melakukan asesmen diagnostik secara formal, dan ini ada nilai plusnya Pak Adi. Betul. Setidaknya guru memiliki dokumen yang terdokumentasikan. Ya. Jadi ini yang terkadang yang dilupakan juga oleh ibu guru, ya Bapak guru sama teman-teman guru, bahwa dokumentasi data itu sangat dibutuhkan. Betul. Dan ada kaitannya juga dengan akreditasi. Betul. Biasanya asesor mencari dari hasil seperti itu. Metode yang digunakan dalam menyusun atau melakukan
asesmen diagnostik ini sahabat guru bisa melalui tes tertulis, lisan. Tadi yang lisan diskusi langsung dengan guru sebelumnya, dengan memberikan keterampilan, jadi ada unjuk kerja, kemudian melakukan observasi. Dan yang keempat, bila diperlukan, maka data yang dibutuhkan juga adalah bagaimana latar belakang keluarga. Nah, seperti disampaikan tadi Pak Adi, alamatnya di mana, kemudian orang tuanya masih lengkap atau tinggal dengan ibu sambungnya, atau malah dengan neneknya, atau kos sendiri. Nah, itu pasti berpengaruh. Kemudian bagaimana dengan motivasinya, apakah dia dipaksa sekolah atau sebenarnya dia lebih senang dengan belajar di alam terbuka misalnya. Minatnya, sarana prasarananya. Teman-teman sahabat guru, yang nomor 4 inilah yang kita kategorikan sebagai asesmen non-kognitif. Jadi yang nomor 4 itu adalah asesmen non-kognitif. Jadi yang nomor 3 tadi yang asesmen kognitif ya. yang 2 dan 3, 2 ya, nomor 2. Kemudian melaksanakan asesmen itu sendiri, kemudian hasil asesmen adalah dengan menggunakan hasilnya untuk merancang kegiatan pembelajaran berikutnya. Sehingga peserta didik mendapatkan pembelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi mudah-mudahan setelah ini tahapan-tahapan asesmen yang telah kita jelaskan ini sudah mulai dipahami oleh. Ya, mudah-mudahan. Lanjut. Slide berikutnya. Oke. Nah, di sini tadi sempat disinggung terkait dengan kebutuhan belajar murid. Jadi kebutuhan belajar murid, salah satu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu dengan melakukan asesmen diagnostik. Karena ketika seorang pendidik mengetahui bahwa tingkat kemampuan awal dari peserta didik adalah seperti ini, diharapkan pendidiknya merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi awal atau kemampuan awal dari peserta didik, sehingga diharapkan kebutuhan belajarnya terpenuhi. Ya, jadi ada seorang anak ketika diajarkan sesuatu topik baru, ada yang sudah langsung lancar karena dia sudah siap, ada yang belum, ada pengalaman sebelumnya, ada yang lama, berarti kesiapan belajarnya ini bisa ada yang berbeda-beda setiap bervariasi untuk dan ini bisa diketahui melalui asesmen. Iya, asesmen. Bagaimana kesiapan belajarnya, bagaimana minatnya, kemudian profil belajar muridnya bagaimana. Apa itu profil belajar? Nah, ini Pak Adi terkait dengan gaya belajar dari setiap peserta didik. Nah, saya pikir kalau hal seperti ini, sahabat guru pada tahu semua. Ada gaya belajar, bagaimana Pak Adi gaya belajar? Kinestetik. Nggak bisa belajar kalau tidak goyang. Tentunya kalau yang seperti ini harus ditahu juga sehingga bisa memberikan pembelajaran bermakna juga. Kalau disuruh diam terus sedangkan dia goyang, ya mungkin diselingi dengan game-game mungkin ya bisa lebih bagus jadi, atau adalah aktivitas bukan cuma ini ya. Ya, gaya belajar auditori, gaya belajar visual. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Berikutnya, sahabat, nah ini juga bisa dilakukan. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal dengan melakukan asesmen diagnostik, kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya. Nah, ini yang disampaikan tadi oleh peserta, oleh Pak Bahtiar. Nah, ini Pak Bahtiar. Yang dilakukan oleh Pak Bahtiar adalah berbicara dengan guru murid sebelumnya. Nah, ini perlu diapresiasi karena ingin mendapatkan informasi detail dan lengkap terkait dengan peserta didik yang ditangani untuk tahun ini. Jadi nanti Pak Bahtiar ini ketika selesai setelah berbicara dengan gurunya sudah ada gambaran bahwa murid-murid ini, oh ini dia senangnya seperti ini. Ya kan, ini kemampuannya, ini minatnya seperti ini ya, luar biasa sekali, Diana ya.
Nah ini juga yang tadi yang membaca rapor murid ya Iya. dari kelas. Jadi ini diharapkan juga teman-teman guru, terutama yang kelas-kelas di atas, setelah ketika di awal pembelajaran bisa melihat-lihat rapornya. Ya Betul, karena kan iya. di situ ada informasi-informasi terkait dengan kompetensi apa yang telah dimiliki oleh murid yang akan diajar saat ini, kemudian minatnya dan sebagainya. Iya. Yang terakhir Pak Adi, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Nah ini arahnya ke pendidik itu sendiri. Iya. Jadi merefleksi bagaimana sih praktik pengajaran yang sudah kami lakukan selama ini. Kok peserta didik ini kayaknya untuk kompetensi ini atau tujuan pembelajaran ini kurang maksimal. Kira-kira saya butuh penguatan di sisi mana? Jangan sampai selama ini yang guru lakukan hanya menulis saja di papan tulis, Misalnya. sehingga murid-murid merasa bosan mungkin sehingga tidak ada minat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi perlu dilakukan refleksi terhadap metode belajar, metode mengajar yang dilakukan oleh gurunya. Nah, ini mungkin perlu disampaikan ke sahabat guru Pak Adi. Salah satu ruh dari kurikulum Merdeka adalah memudayakan refleksi. Refleksi secara mandiri oleh guru itu sendiri maupun melakukan refleksi secara terpimpin bersama guru-guru dan kepala sekolahnya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian dari sahabat guru untuk selalu membiasakan melakukan refleksi. Jadi mungkin nanti juga ketika kita berinteraksi dengan teman-teman guru, mungkin mereka dapat sharing praktik baik terkait dengan apa-apa yang telah dilakukan dalam mengidentifikasi kebutuhan murid. Jadi tentunya ada banyak yang bisa dilakukan. Betul. Jadi kita tidak usah terlalu berpikir yang rumit-rumit untuk mendiagnosa murid-murid yang akan kita ajar. Berikutnya, sahabat guru. Nah, ini secara keseluruhan, apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa tindak lanjutnya. Jadi refleksi itu bukan hanya persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan, Bu Diana ya, tapi itu harus ada tindak lanjut yang nyata. Asesmen diagnostiknya ya. Sehingga refleksi perbaikan-perbaikan itu bisa dilakukan. Ya. Next. Ya. Jadi mungkin ini bisa sambil dibaca nanti terkait dengan. Baik, berikutnya. Nah, ini. Nah, ini yang perlu teman-teman guru juga harus cermati bahwa dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka ini secara mandiri, strategi Kemdikbud dalam mengimplementasikannya adalah ada 6. Jadi sekali lagi kita menginformasikan ke teman-teman guru jangan menunggu untuk dilatih. Nah, itu bedanya dengan metode-metode di kurikulum sebelumnya yang pelatihannya itu berjenjang mulai dari pusat ke provinsi ke kabupaten kemudian ke sekolah. Nah, kalau untuk strategi yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek saat ini adalah dengan beberapa strategi. Yang pertama tadi dengan mengaktifkan platform Merdeka Mengajar. PMM-nya, platform Merdeka Mengajar. Jadi ini adalah merupakan salah satu indikator yang terpenting di sini. Kalau misalnya teman-teman guru sudah mengaktifkannya, berarti sudah ada usaha untuk mempelajari lebih mendalam terkait dengan kurikulum Merdeka ya, ini. karena di dalam sangat banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat guru. Nanti sebentar kita jelaskan salah satu fiturnya terkait asesmen ini. Ya, berikutnya dengan sering mengikuti seri webinar. Jadi untuk saat ini sahabat guru musim seri webinar salah satunya yang perlu kita aktifkan. Jangan berdiam diri, mari kita bersama-sama bergerak untuk menambah pemahaman kita terkait dengan kurikulum Merdeka. Jadi di platform Merdeka Mengajar ini sudah ada juga jadwal-jadwal webinar di situ. Jadi teman-teman guru harus sering. Jadi mereka harus sering membuka. Betul sekali. Jadi pembelajaran mandiri ada di situ, kemudian ada seri-seri webinar ada di situ. Jadi sekali membuka PMM, mereka bisa mendapatkan berbagai informasi. Dan yang terutama di sini yang ketiga ada komunitas belajar. Nah, ini yang perlu dipahamkan juga ke sahabat guru. Iya. Komunitas belajar dapat berupa
MGMP, GMP. dapat berupa PKG, kemudian KKG, jadi memaksimalkan, mengoptimalkan komunitas belajar yang sudah ada. Karena tidak tertutup kemungkinan Pak Adia ada MGMP-nya, ada PKG-nya, ada KKG-nya, namun tidak memiliki program dan tidak berjalan. Nah, melalui pengaktifan komunitas belajar ini diharapkan itu menjadi media untuk berdiskusi, saling berbagi praktik baik terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Jadi teman-teman guru di sini jangan ini ya bahwa merasa bahwa jangan sampai yang saya lakukan ini salah ini. Tapi ya dengan adanya komunitas belajar saling berbagi ya mungkin saja apa yang mereka telah lakukan itu malah betul-betul bisa menjadi motivasi bagi teman-teman guru yang lain. Nah betul, dengan memanfaatkan Pak Adi, para narasumber berbagi praktik baik, para kepala sekolah, guru yang sudah mengikuti program sekolah penggerak dan juga guru penggerak. Betul sekali. Jadi ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman guru dalam mempelajari kurikulum Merdeka ini secara mendalam. Oke, berikutnya Pak Adi kita perlihatkan ke sahabat guru contoh. Slide selanjutnya. Ini contoh sahabat guru untuk di tingkat PAUD. Kalau untuk di PMM nanti akan dibukakan oleh Pak Adi. Contoh asesmen diagnostik tingkat SD, SMP, dan SMA Pak Adi ya. Semoga waktunya memungkinkan. Nah ini kalau untuk yang PAUD saat ini belum ada di PMM sehingga kita tampilkan di sini. Ini contoh Bapak Ibu Guru. Tidak harus seperti ini. Ini dirancang oleh PAUD Ceria website BBGP kurang P-nya ya seperti itu. Nah ini untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal dari peserta didik di PAUD yang baru masuk ya, karena kan tahun pelajaran baru nih ceritanya. Apakah peserta didik ini menghafal huruf jadi hanya A B C D tanpa mengenal simbolnya, ada yang sudah bisa membaca suku kata. Jadi ini bukan untuk mengatakan peserta didiknya lulus tidak lulus, tapi hanya dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal dari peserta didik. Dan kalau saya lihat ini Bu Diana ini bisa juga kayaknya diadopsi oleh kelas 1 SD. Untuk SD kelas awal. Kelas awal ya kan. Betul. Iya. Jadi boleh. Tentunya kalau misalnya sebelum belajar teman-teman guru ingin mengetahui kondisi awal dari muridnya ya. Jadi tidak harus seperti ini, sahabat guru. Silahkan dirancang berdasarkan dari kreativitas teman-teman guru semuanya. Selanjutnya ini untuk pengenalan aksara dan angka. Slide selanjutnya mungkin terkait dengan ini. Kemampuan atau perkembangan dari peserta didik terkait dengan pra-screening. Pra-screening. Ya, jadi ini masuk diagnosis juga ini? Iya, masuk. Supaya kelihatan, ternyata untuk pengenalan warna, ternyata belum misalnya. Nah, kalau yang ini, sahabat guru, kami informasikan ini adalah asesmen yang paten yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan. Jadi tidak kami rancang sendiri, tapi ini yang digunakan oleh para pendidik di PAUD. Jadi kayaknya yang tadi di polling ini yang menjawab bahwa belum pernah, kayaknya nanti akan berubah ini bahwa ternyata saya sudah melakukan asesmen diagnostik, cuman belum memahami kalau ini toh yang dimaksud dengan asesmen diagnostik. Dan yang paling perlu asesmen diagnostik ini bukan menjadi data yang disimpan di laci, betul, tetapi menjadi dasar untuk merancang pembelajaran. Strategi itu yang perlu. Iya. Next. Contoh saja, perlihatkan next slide. Iya. Mungkin ini contoh yang bagus sekali ini, Ibu Diana. Iya. Teman-teman boleh tiru. Ya, masalah mental emosional, kuesioner masalah mental emosional. Ini non kognitif.
Kalau yang tadi pra-screening kita bisa kategorikan itu kognitif, kalau ini yang non-kognitif karena terkait dengan emosional ya Pak Adi. Contoh seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu bagaimana Pak Adi kita masuk ke contoh yang PMM ya. di Oke. Silakan Pak Adi untuk tampilkan PMM-nya, karena semua referensi kita tentang implementasi kurikulum Merdeka itu ada di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Bagi Bapak Ibu guru yang belum install, silahkan diinstal di Play Store dan masuk login menggunakan akun Belajar ID-nya. Pak Adi silahkan ditampilkan PMM-nya supaya teman-teman guru juga semuanya bisa melihat. Barangkali saja ada yang belum update informasi, Bapak Ibu guru semuanya, sahabat BBGP Sulsel, bahwa segala aktivitas kita, pengetahuan, pemahaman kita tentang kurikulum Merdeka, itu lewat platform Merdeka Mengajar. Setiap guru silahkan install, unduh dan install, kemudian login, kemudian eksplorasi di PMM, ya, supaya pemahaman kita tentang kurikulum ini semuanya bisa sama. Bahkan Bapak Ibu bisa berkontribusi di PMM, bisa berbagi perangkat ajar, bisa mengunduh perangkat ajar dan contoh asesmen. Ya. Nah, sekarang saya akan contohkan dengan menggunakan laptop ya, atau menggunakan komputer. Jadi kalau untuk mengakses aplikasi platform Merdeka Mengajar ini, kita masuk ke browser ya. Kemudian ingat alamatnya itu guru.kemdikbud.go.id ya, guru.kemdikbud.go.id. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ingat, syarat untuk mengakses platform ini adalah harus mengaktifkan akun pembelajaran yang telah dibagikan. Jadi yang belum mengaktifkannya bisa menghubungi operatornya, masuk ke situs verbalnya ya. Jadi pd.data.kemdikbud.go.id. Oke. Jadi di sini untuk melakukan asesmen di platform ini sudah disiapkan, tinggal masuk ke di sini, lihat pilihan asesmen. Kemudian kita masuk di sini. Setelah itu kita masukkan akun belajar kita. Oke. Nah, di sini tampilan yang tampilannya seperti ini. Jadi ada dua di sini ya. Ada dua menu di atas, ada terkait dengan fase, ada terkait dengan mata pelajaran. Hanya saja untuk teman-teman guru di sini, karena platform ini masih terus dalam proses pengembangan, maka untuk mata pelajarannya di sini masih terbatas literasi dan numerasi. Oke. Nah, fase. Di sini kita memilih fase dulu. Jadi ingat, fase A, B, C itu untuk SD, fase D untuk SMP, dan fase E dan F itu untuk SMA. Jadi misalnya kita ingin di fase B misalnya, saya klik. Kemudian di sini kita klik terapkan. Jadi ini nanti akan membantu sekali untuk melakukan asesmen, terutama terkait dengan asesmen kognitifnya. Oke. Jadi di sini tinggal dipilih apakah terkait dengan numerasi ataukah literasi yang akan kita asesmen. Misalnya saya Pak Adi, ternyata yang tersedia untuk mata pelajarannya baru dua Pak Adi ya? Baru dua. Jadi di sini ada keterangan ya. Pilihan materi lain sedang dalam proses kurasi. Jadi ini proses pengembangan terus, Bapak Ibu. Jadi yang menginstall di handphonenya, di smartphone-nya harus selalu melihat update-nya. Jadi kalau selalu diupdate, kalau ada update terbaru segera di-update aplikasinya. Jadi misalnya saya pilih numerasi, kemudian di sini
saya pilih salah satunya, misalnya yang akan saya pilih terkait dengan aljabar mungkin. Nah, di sini kita lihat keterangannya ya. Jadi di sini soalnya ada 10, kemudian cakupan materinya bisa kita lihat di sini, dilihat apa-apa yang akan di asesmen di sini, kemudian di sini ada tujuan asesmennya di sini ada. Jadi asesmen yang ada sekarang baru sebatas asesmen diagnostik Pak Adi ya? Iya. Asesmen diagnostik. Iya, jadi Bapak Ibu untuk contoh asesmen diagnostik bisa dilihat di PMM. Oke. Nah, di sini. Nah, jadi misalnya setelah kita memilih ini, ya, setelah kita memilih ini, kita tinggal mengklik gunakan asesmen ini, ya, gunakan asesmen ini. Jadi di sini ada 2 pilihan, Ibu Diana. Jadi ada kalau misalnya peserta didik kita, murid kita itu semua mengerti, memiliki perangkat, atau di sekolah juga misalnya ada sarana untuk melaksanakan secara online, maka bisa kita pilih yang online. Tetapi kalau tidak bisa, kita bisa secara offline, dan ini dalam bentuk naskah-naskah soal. Bisa kita lihat di sini, bisa diunduh, dilihat di sini daftar soalnya, ada modelnya di sini. Kalau kita mau lihat, oke. Nah, ini bisa ini. Jadi kalau kita klik di sini, kita unduh secara offline. Jadi dilakukan secara dicetak, ya. Misalnya saya coba saja secara online, kita mau lihat, kita lanjut. Nah, di sini karena saya belum pernah melakukan asesmen nih, Bu Diana, jadi kelas saya di sini masih kosong. Masih kosong. Jadi kita buat kelas dulu, ya. Misalnya buat kelas dulu, buat kelas, misalnya nama kelasnya webinar saja, karena kita untuk latihan saja. Kalau Bapak Ibu bisa memberikan nama kelas sesuai dengan kelas yang diampu. Misalnya kelas berapa itu ya, atau ini. Nah, kemudian di sini kelasnya misalnya tadi yang kelas berapa ya yang saya mau, kelas tadi 4 kelas misalnya. Fase B. Saya misalnya pilih yang kelas 4. Kelas 4. Jadi kita simpan. Nah, jadi nomor induk sekolah. Jadi ini ketika pertama kali kita melakukan ini, nah Bapak Ibu memasukkan nomor induk sekolahnya, ya. NPSN-nya ya. Jadi masukkan di sini NPSN-nya. Kemudian dipilih provinsinya sehingga satuan pendidikan Bapak Ibu tercatat juga di data bahwa telah melakukan asesmen ini untuk melakukan PMM dan telah sampai ke proses pembelajaran dengan melakukan asesmen. Sehingga terdata ada berapa sekolah yang mengakses asesmen diagnostik ini. Ya. Jadi karena di sini saya pilih saja ya. Dia tidak berdampingan. Yang penting ini. Oke. Sudah ada gambaran. Kita pilih di sini webinar, misalnya webinar, kemudian lanjut. Nah, nanti buat tautan. Jadi ini tautannya berlaku 3 hari. 3 hari. Buat tautan, kemudian inilah yang kita sebar ke peserta didik. Nah, setelah selesai kita lakukan ini, kita akan periksa, maka nanti akan muncullah hasil analisis secara langsung. Jadi kita tidak menganalisis lagi. Kita sudah bisa ada nanti di situ, oh capaiannya ini, murid ini seperti ini yang masih kurang, sehingga ada strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk lebih meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran yang ada di itu. Nah, mungkin kita untuk lebih kita berinteraksi dengan peserta. Ini menarik sekali Pak Adi, tadi sudah dipresentasikan, sudah poin-poin penting tentang asesmen diagnostik di slide tadi itu sudah digambarkan semua luas, lengkap, dan sepertinya terlihat gampang. Dan ketika masuk ke PMM, juga Pak Adi tadi sudah mencontohkan bagaimana menggunakan PMM dalam hal ini untuk asesmen diagnostiknya. Ini tadi contohnya untuk
asesmen kognitif aljabar ya, Pak Adi ya. Betul Nah, sekali. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang jelas betul-betul bagi kita semuanya bahwa kita akan siap untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Salah satunya itu diawali dengan asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Pak Adi dan Ibu Diana, terima kasih tadi sudah mempresentasikan, sudah menampilkan, sudah sangat jelas saya kira bagi teman-teman guru semuanya tentang bagaimana asesmen awal pembelajaran itu dan bagaimana menggunakan platform Merdeka Mengajar yang tadi juga disimulasikan dengan login di PMM dan melakukan membuka kelas baru tadi itu Pak Adi ya, dan kemudian memberikan asesmen dan ternyata itu bisa dibagi lewat WhatsApp. Wah, ini luar biasa ini, betul-betul kita akan sudah beralih menjadi guru hebat, guru abad 21 dengan menggunakan aplikasi PMM. Tapi meskipun begitu Pak Adi, ternyata banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan teman-teman di slido.com. Ya, di Slido ya. Dan coba kita lihat apa saja yang menjadi pikiran perasaan teman-teman di Slido itu, apa saja yang menjadi pertanyaannya. Mungkin nanti Pak Adi, Bu Diana bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sementara sekarang disiapkan untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini tadi jelas sekali ya, sudah disampaikan tentang tentang asesmen diagnostik. Nah, ini coba kita lihat bahasa saja. Pak Adi silahkan mungkin langsung dijawab saja Pak Ibu Diana. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini mungkin bisa langsung dijawab saja. Kita ada waktu sekarang jam 2:20 ya, dan kita akan tuntaskan sampai dengan jam 3 nanti, dan waktu tersisa ini kita akan interaksi dan tanya jawab. Silakan Pak Adi, Bu Diana. Ini pertanyaannya dijawab cepat saja karena ini kayaknya ada ratusan pertanyaan di sini di slido.com. Sepertinya tidak cukup waktu Pak Uki ya. Baik, sahabat guru, pertanyaan pertama yaitu bentuk asesmen seperti apa yang dilakukan dalam asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, kalau teman-teman memilih untuk menggunakan model tertulis, pertanyaannya hanya seperti yang diperlihatkan tadi untuk yang contoh di untuk PAUD. Jadi kalau yang adalah untuk diagnostik, yang non kognitifnya tadi masalah emosional peserta didik. Jadi kembali ke arahan tadi. Pertanyaan Anda saat mengeksplorasi produk-produk. Pak Direktur, silakan menggunakan pertanyaan atau asesmen sendiri. Kira-kira informasi apa yang dibutuhkan dari peserta didik? Misalnya yang non-kognitif, mulai dari namanya, tanggal lahirnya, kemudian alamatnya, nama orang tua, pekerjaan orang tua itu. Mungkin bisa riwayat kesehatan juga. Nah, riwayat kesehatan bisa. Kemudian apakah senang membaca buku? Apakah ketika mendengar belajar senang diiringi dengan musik dan lain sebagainya. Termasuk penglihatan juga. Nah, karena pernah begini, Bu Diana, saya pernah mengunjungi ke sebuah sekolah, dia katakan bahwa saya pernah, kepala sekolah yang kata saya pernah mendapatkan permintaan seperti ini dari guru saya, bahwa saya Pak, ada tidak bangku yang agak tinggi? Kenapa? Bilang peserta didik saya ada pertumbuhannya cepat sehingga bangkunya kecil, dia mengalami nanti apa. Nah, itu kan terkait dengan non kognitif juga. betul. Jadi ada banyak yang bisa yang mudah dilakukan Nah, itu. seperti disampaikan di slide-slide tadi Ya. sahabat guru. Jadi bisa berupa wawancara juga boleh. Ya, wawancara ke peserta didik dengan tanya jawab, bisa dengan menggunakan tes tertulis. Bisa lisan, jadi seperti itu. Silakan dikembalikan kepada masing-masing sahabat guru. Jadi yang terkait yang kedua juga, apa ada yang baku atau tidak ya, itu tergantung dari kebutuhan. Nah, betul. Diserahkan kepada satdik masing-masing. Bila menggunakan yang baku, bisa seperti yang tadi dikeluarkan oleh Kemenkes, yang praskrining itu baku. Tidak bisa kita, artinya kita menggunakan itu sudah terstandar di Kemenkes. Kemudian yang masalah emosional itu sudah baku. Tapi jika sahabat guru
ingin membuat instrumen sendiri, silahkan. Jadi free Pak Adi ya. Jadi opsi diserahkan kepada teman guru. Bisa menggunakan yang baku dan sama setiap peserta didik. Diusahakan sama untuk setiap peserta didik. Bisa menggunakan Stephen yang fingerprint. Ya, fingerprint. Jika ternyata menggunakan itu ya tentu ada penganggaran tersendiri. Ini ada yang bagus ini, Bu Diana. Setelah asesmen diagnosis dilaksanakan, artinya tidak menutup kemungkinan pembelajaran dilakukan berulang materi kelas sebelumnya ya Pak. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak Adi. Dan nanti itu akan kita bahas di insya Allah webinar berikutnya. Betul, jadi jika ternyata ada peserta didik yang kemampuannya di bawah, berarti ada besar kemungkinan untuk melakukan pengulangan. Tapi tidak untuk semua. Tidak untuk semua, khusus untuk yang peserta didik tadi yang kemampuannya masih di bawah. Nah, itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berbeda untuk setiap peserta didik. Itulah salah satu juga fungsi dari asesmen diagnostik ini. Bagaimana tes diagnosis mapel bahasa Inggris untuk kelas 7, padahal dari tidak pernah belajar bahasa kelas 7. Nah, ini Pelajaran karena bahasa Inggris. tidak menutup kemungkinan ada murid yang sudah bisa bahasa Inggris. Iya, jadi tetap sahabat guru ya tetap melakukan asesmen diagnostik walaupun di SD-nya belum. Karena ini kan bukan untuk memberikan nilai, tetapi untuk mengetahui data kondisi awal. Dan itu dampaknya ke bagaimana guru melakukan rancangan pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan peserta didik. Ke pertanyaan berikutnya Pak Adi. Terdapat asesmen diagnostik di awal lingkup materi. Apakah asesmen tersebut terus-menerus dilakukan saat pergantian materi? Idealnya iya Pak Adi ya. Karena kan begini, asesmen kan ada 3. Asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, jadi untuk setiap pergantian materi bisa ada dari asesmen formatif untuk mengetahui proses pembelajaran itu bisa menjadi input juga untuk diagnostik. Betul. Ya. Jadi asesmen formatif ini yang dilakukan bisa dalam banyak bentuk. Kemudian bukan cuma dalam bentuk tes, dalam bentuk pengamatan, dalam bentuk unjuk kerja. Dengan tanya jawab secara langsung dengan peserta didik, saya sudah merancang kegiatan misalnya rencana kegiatan pembelajaran hari ini. Saya pengen tahu jangan sampai yang saya sudah rancang ini ternyata sudah diketahui oleh peserta didik. Artinya kan tidak tepat sasarannya, tidak tepat guna. Nah, guru bisa melakukan asesmen diagnostik di awal lingkup materi. Dengan ya itu tadi bisa dengan secara formal menggunakan kuesioner atau angket, bisa dengan tanya jawab, bahkan bisa dengan Google Form Pak Adi. Betul sekali. Jadi silahkan bagaimana kreativitas dari pendidiknya untuk melakukan asesmen diagnostik ini. Atau mungkin kita coba ini juga beralih bukan ke pertanyaan di Slido, mungkin ada banyak juga Bu Diana yang resen mungkin dibantu oleh moderator mungkin bisa diarahkan teman yang raise hand, mungkin ada beberapa, mungkin baru kita akan beralih lagi ke Slido ya. Oke, baik. Ya, ini dari tadi sudah ada yang raise hand, sudah ada puluhan yang raise hand ini. Yang siap barangkali saya ingin melihat siapa yang siap itu untuk bertanya langsung Bapak Ibu. Siapa ya? Siapa? Pak Nurdin yang mana? Pak Nurdin. Pak Nurdin siap mau bertanya Pak Nurdin? Lagi SDN Matanre. Pak Nurdin di mana Pak Nurdin? Ada yang mau ditanyakan Pak Nurdin SDN Matanre? Oke, silakan Pak Nurdin. Oh, belum siap ya? Oke, baik. Belum siap kayaknya nih Pak.
Pak Umar ya, tadi ada ya dengan mengangkat tangannya juga tadi. Pak Umar, silakan Pak Umar. Dari tadi ini Pak Umar sudah siap ini. Silakan di-unmute Pak Umar. SDN 140 Macina, Ya. Kabupaten Maros. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Perkenalkan nama saya Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umar. Saya adalah guru di salah satu guru SD di Kabupaten Maros, yaitu PTD SDN 140 Macina. Tentunya ini merupakan sebuah pembahasan sangat menarik tentunya. Meskipun mungkin kita sudah melaksanakan ya. Namanya kalau tidak salah kemarin analisis kebutuhan siswa. Analisis kebutuhan. Kemarin saya melakukan itu, cuma kayaknya kalau asesmen ini agak mirip-mirip ya. Artinya sebelum kita merancang pembelajaran, tentunya kita harus tahu dulu kebutuhan apa yang dilakukan siswa seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan, kebetulan saya dengar tadi bahwa asesmen kognitif, asesmen diagnosis ini terdiri atas 2. Saya sangat tertarik dengan asesmen kognitif ya. Sebelum mungkin kita sudah paham non kognitif tentu mengenai sikap siswa seperti apa. Mungkin dari non-kognitif. Ya, di non kognitif ini saya sangat ada beberapa yang perlu saya pertanyakan. Jadi untuk diagnosis dari kognitif, asesmen kognitif ini ya, kira-kira instrumen apa sebenarnya yang tepat yang kita gunakan? Karena itu kan melihat dari kompetensi siswa itu sendiri seperti itu. Nah, kira-kira instrumen-instrumen yang seperti apa yang bisa kita gunakan untuk mengetahui asesmen tersebut? Mungkin apakah banyak yang bisa kita gunakan instrumennya supaya mungkin kita bisa banyak beragam yang kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah melakukan asesmen kognitif, nah tentunya kita akan memperoleh hasil-hasil gaya belajar yang berbeda-beda ya Bu. Mungkin ada anak-anak yang mungkin masih kurang dalam matematika, ataukah ada yang mungkin dari mata pelajaran lain. Nah, bagaimana mendesain model pembelajarannya? Kan dulu kita istilahkan RPP ya. Nah, RPP yang kita lakukan biasa kita sapu rata saja, Bu. Artinya langkah-langkah pembelajaran kita gunakan, kita tidak pernah membedakan, oh ini mungkin masih kurang membaca dari non-kognitifnya ataukah ini. Nah, untuk sekarang saya dengar istilahnya modul ajar ya kalau tidak salah RPP-nya. Nah, bagaimana mendesain modul ajar tersebut dari perbedaan-perbedaan dari hasil asesmen tersebut. Nah, karena kan misalkan kalau kita asesmen, oh kita belajar matematika nih, tentunya beda perlakuannya ketika anak-anak yang sudah paham dalam pecahan. Nah, sementara ada anak-anak ketika kita lakukan diagnostik masih belum paham perkalian seperti itu. Oke. Pak Umar, Kemudian seperti itu. kami sudah tangkap Pak Umar ya. Oke. Ya, kemudian satu lagi Pak. Silakan satu lagi singkat Pak Umar. Ya, tentunya seperti itu. Nah, apakah ini asesmen kognitif ini dilakukan sekali setahun? Maksudnya hanya sekali saja? Ataukah asesmen ini dilakukan setiap pembelajaran ketika memulai pembelajaran tersebut? Seperti apa? Terima kasih banyak. Ya, makasih banyak Pak. Pak Umar, ya. Sepertinya yang ditanyakan tadi Pak Adi, Bu Diana, sebenarnya tadi ada di slide ya, beberapa, terutama pertanyaan terakhir itu ya. Oke. Baik, tapi silahkan Pak Adi, Pak Bu Diana, silahkan dijawab pertanyaan tadi, mungkin sudah dicatat, saya tidak perlu mengulang lagi. Silahkan. Oke, mungkin saya dulu Bu Diana. Boleh. Oke. Jadi terkait dengan asesmen kognitif ini Pak Umar ya. Mungkin saya bisa ini dulu, Pak Umar ini guru kelas atau guru mapel Pak Umar ya di SD? Ya? Suaranya belum kedengaran. Kebetulan saya guru kelas Pak, siswa saya 25, jadi saya harus mengasesmen 25 siswa itu. Kelas berapa Pak Umar? Kelas berapa? Kelas 4, kebetulan saya dikasih kelas 4 untuk penerapan kurikulum Merdeka ini. Terima kasih banyak. Pilihan kurikulumnya apa Pak Umar? Kebetulan kemarin masih memilih kurikulum mandiri belajar. Mandiri belajar, oke, enggak apa-apa. Ya, oke, baik. Jadi silakan Ibu Diana. Masih menggunakan kurikulum K13, tapi mungkin metode asesmennya, terus metode pembelajarannya yang diadopsi secara sebagian ya. Oke. Nah,
di sini terkait dengan bentuk asesmen seperti apa yang bagus ini. Jadi sebenarnya ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kita tidak perlu terlalu susah-susah mau mencari bentuknya seperti apa. Yang pasti yang kita lakukan di sini adalah bagaimana instrumen yang kita buat itu bisa membantu Pak Umar dalam membuat strategi pembelajaran. Gitu. Misalnya tadi terkait dengan matematika. Tentunya tadi kan ada sebelumnya ada kesiapan ini ya, kebutuhan belajar peserta didik. Ada terkait dengan yang pertama apa? Kesiapan belajar, ya. Ada terkait dengan minat, dan terus profil ada belajar. terkait dengan profil belajar. Nah, terkait dengan kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar di sini tentunya seperti yang dikatakan tadi Pak Umar, bahwa untuk melakukan mengajarkan kepada peserta didik kita pecahan, tentunya harus mereka mengetahui perkalian dulu, ya kan? Itu. Jadi ya tentunya untuk melakukan sebelum Pak Umar melakukan memberikan materi terkait dengan pecahan ini, Pak Umar harus mengetahui peserta didik dulu apakah semuanya sudah mengerti perkalian atau tidak. Apalagi saat ini kan kita 2 tahun ini pandemi, ya ada loss learning yang terjadi, Nah, tentunya ini yang harus diidentifikasi dulu tuh. Ya, apakah peserta didik kita ini semuanya sudah mengerti perkalian atau tidak? Kalau misalnya rata-rata belum, ya tentunya untuk materi dari pecahan ini mungkin kita bisa tunda dulu, atau kita melakukan remedial dulu terhadap kemampuan peserta didik kita di perkalian. Tapi kalau yang sudah mampu itu sudah bisa dilakukan, misalnya diajarkan secara tersendiri bagaimana bentuknya bisa ini kan. Jadi kalau untuk yang belum ya bisa ini. Tapi kalau sudah rata-rata sudah bisa perkalian, itu tentunya sudah bisa dilakukan memberikan pelajaran terkait dengan pecahan. Dan yang belum ini ada mungkin tugas tersendiri untuk anak ini sehingga bisa mengejar temannya lain, mungkin dengan metode-metode yang bervariasi. Mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin oleh kajian. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya menambahkan sedikit. Pak Umar, terima kasih Pak Umar atas partisipasi aktifnya terkait dengan instrumen yang digunakan. Nah, sekali lagi itu dikembalikan ke masing-masing pendidik, masing-masing guru. Jika ternyata Pak Umar berinisiatif untuk menggunakan beberapa instrumen, silahkan untuk melengkapi, kira-kira masih ada informasi yang dibutuhkan. Jadi Pak Umar bisa menggunakan instrumen kuesioner, bisa menggunakan pedoman wawancara, apakah wawancara terstruktur atau wawancara bebas saja. Nah, wawancara bebas saja misalnya dengan Pak Umar bertanya ke guru dari kelas 3 peserta didiknya yang sekarang. Nah, itu salah satu dari cara untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal dari peserta didik. Jadi tidak ada artinya aturan baku bahwa harus menggunakan ini. Silahkan yang mana yang dirasa memudahkan bagi para sahabat guru. Mau menggunakan kuesioner, mau wawancara langsung, atau bagaimana, silahkan memilih berdasarkan yang mana yang dirasa memudahkan. Jadi jangan memikirkan yang sulit-sulit. Yang terpenting adalah tujuannya untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal dari peserta didik atau wali kelas dari Pak Umar. Kemudian apakah sekali setahun? Untuk awal pembelajaran, ya pastilah sekali setahun. Namanya tadi, awal ya? Awal tahun pembelajaran itu sekali setahun. Nah, tadi ada kan beberapa, bisa di setiap lingkup materi, bisa di setiap awal pembelajaran. Walaupun mungkin di awal pembelajaran persepsi atau tanya jawab secara santai ke peserta didik.
Nah, itu sudah masuk bagian dari asesmen diagnostik. Jadi silahkan bersiklus. Ada yang di awal tahun pembelajaran, ada yang di awal lingkup materi, ada yang di setiap awal pembelajaran. Seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Pak. Oke. Baik. Terima kasih Pak Adi, Bu Diana. Jadi kesimpulannya Pak Umar mengulang yang juga tadi disampaikan Pak Direktur. Jadi kita melakukan asesmen awal pembelajaran ini dalam rangka mempersiapkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid. Nah, Pak Anu tadi juga, Pak Umar tadi sudah menyebut ada analisis kebutuhan siswa, itu dilanjutkan saja. Dan kita juga ada PMM, Pak Adi, Bu Diana ya. Kita ada PMM, itu kita manfaatkan. Dan juga Pak Umar punya komunitas belajar, itu dimanfaatkan komunitas belajarnya, sama-sama belajar tentang kurikulum baru ini, sama-sama berinovasi, mencari jalan, prinsip-prinsipnya, tujuan, macam, jenis, tahapan asesmen diagnostik, tadi sudah ada disampaikan narasumber, jelas sekali di situ. Silahkan Pak Umar dan teman-teman lain kembangkan, diskusikan dengan rekan-rekan guru, diskusikan dengan komunitas belajar Pak Umar dan teman-teman, kemudian bisa berkontribusi juga di PMM. Baik, terima kasih Pak Umar. Kami persilahkan lagi 3 orang untuk bertanya lagi, yang dari tadi sudah resen. Tadi siapa? Ibu Juwita Marlina tadi. Siapa ya? Yang tadi? Oke, dari Luwu Timur. Ibu Juwita, gimana Ibu Juwita? Ada yang mau disampaikan? Silakan di-unmute. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Nah, berikutnya akan kami persilakan Pak Sakri ya. Bu Juwita sudah menjawab Pak Moderator, Pak Uki. Ya. Bu Juwita tadi sudah. Oh sudah. Oke. Oke, berikutnya Pak. Enggak. Bu Di kesempatan sekarang Ibu Juwita ya. 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 Iya Pak, Ya, jadi Juwita Marlina dari SDN 220 Cerekang, Luwu Timur. Oh, ya. Silakan Pak Ibu Juwita Marlina, SD 220 Cerekang. Yang saya mau tanyakan, untuk mata pelajaran agama pada kelas rendah di SD itu Pak, bagaimana cara mengasesmen? Bagaimana cara menilai atau membuat instrumen asesmen kognitif dan non kognitifnya Pak? Jadi saya langsung jawab ya. Iya, Jadi kalau asesmen non kognitif mungkin bisa secara keseluruhan mungkin satu kali ya sama semua, karena kalau yang dikognitifkan terkait dengan kesiapan belajar, kemudian gaya belajar. Nah, di sini yang terkait dengan asesmen awal untuk kognitifnya ya, kognitifnya. Nah, untuk membuat asesmen awal kognitif untuk kelas awal tentunya Ibu Juwita memperhatikan dulu di capaian pembelajarannya. Oh ya, Ibu Juwita ini kelas berapa ya yang diampu di sana? Kelasnya di SD. Saya mengajar di kelas 6 SD Pak. Oh, Tapi di saya kelas. bertanya untuk mata pelajaran agama Islam. Oh ya. Di kelas 1. Untuk di kelas 6 ya? Iya Pak. Oke. Nah, kalau tentunya kalau untuk mandiri belajar atau mandiri berubah? Untuk ininya, untuk IKM-nya mandiri belajar atau mandiri berubah? Mandiri berubah Pak. Oh, mandiri berubah. Berarti mandiri berubah sudah mengimplementasikan secara keseluruhan tahapan-tahapan dari kurikulum Merdeka. Jadi mulai dari operasional, terus capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran itu sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Hanya saja karena dia mandiri berubah, belum membuat secara mandiri, tetapi bisa langsung mengadopsi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah,
Jadi langkah awal yang Ibu Juwita lakukan di sini tentunya yang pertama mengetahui dulu capaian pembelajaran yang akan dicapai untuk kelas 6 itu, ya. Jadi apa-apa yang mau dicapai di situ, ya, apa-apa tujuan pembelajarannya, untuk apa, alur yang mana yang duluan, yang ini. Nah, dari situlah Ibu Juwita menyusun tentunya asesmennya. Jadi asesmennya itu bisa dulu dilihat dua tingkat di bawahnya, ya. Satu tingkat di bawah bisa jadi capaian pembelajaran yang di kelas 5, di situ juga untuk melihat bahwa oh dia sudah bisa di sini, ya kan. Kemudian dicampur dengan yang akan diajarkan sekarang di asesmen sekarang. Jadi biasanya lebih banyak yang untuk yang sekarang, kemudian ada sebagian juga misalnya dua soal mungkin atau 3 soal yang di kelas 5. Sehingga bisa ada gambaran di sini bahwa jangan sampai peserta didik kita ini ada mata pelajaran, ada capaian pembelajaran yang belum dikuasai di kelas 5. Atau yang lebih gampangnya bisa dilihat rapornya dulu, ya kan? Rapor peserta didik dulu. Dilihat yang waktu kelas 5 ini nilainya seperti apa. Mungkin ada catatan-catatan tertentu mungkin dari gurunya sebelumnya. Sehingga ini juga menjadi menjadi data awal dari Ibu Juwita untuk memprogramkan atau merencanakan strategi apa yang dilakukan, ya. Jangan sampai misalnya misalnya di agama sudah disuruh misalnya membaca apa ya kan lancar, sedangkan peserta didiknya ini mengenal huruf hijaiyah saja misalnya belum, kan. Nah, jadi itu yang butuh Ibu Juwita mengetahui dulu pengetahuan awal ini. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Ibu Rusdiana. Ya, boleh Pak Adi, terima kasih. Nah, Bu Juwita, terkait dengan non-kognitif, itu tidak melihat perbedaan dari setiap mapel. Jadi untuk non-kognitif itu bisa untuk seluruh mapel. Karena namanya non-kognitif di luar dari materi mapel, ya. Seperti tadi disampaikan, namanya siapa, tinggal dengan siapa, berapa jauh jarak rumahnya, dia hobinya apa misalnya, gaya belajarnya bagaimana. Jadi itu untuk seluruh peserta didik. Terserah dia dipakai oleh mapel apa saja, boleh. Dan untuk ya, semua tingkatan juga. Nah, untuk semua tingkatan. Ya. Kemudian yang terkait dengan kognitif, saya pikir Bu Juwita ini yang lebih paham. Kira-kira untuk pendidikan agama Islam di kelas 6, materi-materi apa yang perlu dipahami oleh peserta didik, atau kompetensi apa yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Nah, ambillah dari kompetensi-kompetensi tersebut, atau kalau tadi karena mandiri berubah, berarti menggunakan TP atau tujuan pembelajaran. Jadi dari tujuan pembelajaran yang ada, dipilih yang mana kira-kira yang dekat-dekat di tahun pelajaran. Kemudian pilih beberapa di situ untuk dibuat soal. Nah, bagaimana soalnya atau tesnya? Ya, itu tadi kembali seperti yang disampaikan, bisa wawancara, bisa kuesioner, kemudian mengambil beberapa dari kelas 5. Tujuannya apa? Seperti tadi disampaikan Pak Adi, yang dari kelas 5 jangan sampai kita beranggapan bahwa dia sudah menguasai seluruh yang di kelas 5, ternyata ketika dilakukan asesmen diagnostik, ternyata ada beberapa yang belum dikuasai. Nah, itu menjadi PR dari Bu Juwita untuk memberikan pembelajaran bagi peserta didik yang belum menguasai dari tujuan pembelajaran atau kompetensi yang dari kelas 5. Nah, tapi itu nanti akan dibahas secara detail di materi pembelajaran terdiferensiasi. Jadi Bu Juwita yang lebih paham bagaimana dari materi-materi untuk pendidikan agama Islam di kelas 6. Jadi diambil materi dari situ saja. Bagaimana bentuknya silahkan. Boleh wawancara, boleh angket, bisa di print, bisa Google Form, silahkan. Pasti tujuannya untuk? Tujuannya untuk menangkap
kira-kira kemampuan awal dari peserta didik saya ini yang di kelas 6 seberapa jauh? Apakah dia sudah hafal atau menguasai semuanya, atau ada beberapa yang belum dan lain sebagainya. Nah, itu yang dijadikan dasar dalam memberikan rancangan atau kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Saja Terima kalau kasih Bu Diana, kelas Pak Adi. Waktu kita sisa 8 menit lagi karena kita akan Zoom ini akan digunakan nanti Pak Dapat dengan ini, sehingga apakah kita cukupkan saja sampai di sini Pak Adi, Bu Diana ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah mengikuti ini sudah mendapatkan poin utamanya. Ya, kami mohon maaf untuk 20-an lebih yang sekarang sudah raise hand, tapi belum sempat kami layani untuk pertanyaan dan dialognya, tetapi secara offline Bapak Ibu semuanya, kami di BBGP Sulsel siap untuk berdiskusi sebagai teman belajar Bapak Ibu semuanya terkait dengan kurikulum implementasi kurikulum Merdeka ini. Kami mohon maaf Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Pak Uki, Ya, untuk melengkapi juga. Oke, baik. Kami mohon maaf Bapak Ibu semuanya, waktu kita terbatas sampai jam 3 saja dan kita ada kegiatan lain lagi, dan kami berharap bahwa pertemuan ini 800 lebih partisipan Zoom kita siang ini adalah pertemuan yang mungkin baru pertama kali, tetapi bukan yang terakhir kali. Kami berharap bahwa kami di sini, saya Sukimin Suhlian di BBGP Sulsel, Pak Adi saat ini adalah narasumber dan Bu Diana juga narasumber, dan puluhan Widya Prada yang ada di BBGP Sulsel siap menanti pertanyaan kedatangan Bapak Ibu ke kami di BBGP Sulsel. Bila mana Bapak Ibu ada kesempatan ke Makassar, cari tahu, sehingga di kantor kami BBGP Sulsel, cari saya Sukini, cari Pak Adi, cari Bu Diana dan teman-teman lain. Kami mohon maaf yang raise hand dan maupun yang bertanya melalui slido.com belum dapat kami jawab, belum dapat kami layani pertanyaan-pertanyaan dan interaksinya, tetapi di luar webinar ini, di luar waktu ini, insya Allah kami akan selalu siap Bapak Ibu semuanya untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu semuanya. Saya ingin menyimpulkan Bapak Ibu untuk ada Pak Adi mau disampaikan dulu singkat, silakan. Untuk misalnya ada teman-teman yang ingin berdiskusi di chat di kolom chat kami sudah memasukkan nomor telepon untuk Oke, siap. Jadi Ada kalau nomor teleponnya. Oke. teman-teman guru ingin Oke, baik. lanjut. ya. Terbatas, baik Bapak Ibu semuanya. Saya ingin menyimpulkan Bapak Ibu semuanya bahwa semua pemahaman kita tentang kurikulum Merdeka, Bapak Ibu silahkan akses di PMM. Ya, platform Merdeka Mengajar. Yang logonya yang warna biru dan yang ada di background ini Bapak Ibu. Iya, ada tulisan Merdeka Mengajar. Silahkan diinstal di HP-nya, silahkan eksplorasi di situ. Setelah mendapatkan pemahaman, membaca beberapa modul atau mendapatkan beberapa modul pelatihan mandirinya di PMM, silahkan lanjutkan diskusi dengan rekan-rekan sejawat, dengan guru-guru di sekolah masing-masing. Kalaupun itu tidak cukup, silahkan lanjutkan diskusinya dengan komunitas belajar Bapak Ibu di tingkat kecamatan, atau di tingkat kabupaten, atau lintas provinsi. Silahkan daftarkan komunitas belajarnya di platform Merdeka Mengajar. Di situ silahkan Bapak Ibu semuanya bisa berkontribusi, bisa belajar melalui pelatihan mandiri, selesaikan semua topik-topiknya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengajar di situ, seperti tadi dicontohkan oleh Pak Adi, bisa mengajar, bisa mengakses, mengunduh perangkat ajar dan juga asesmen, bisa dibagikan lewat WhatsApp. Dan kemudian jika Bapak Ibu punya bentuk-bentuk asesmen yang tadi Bapak Ibu sudah buat berdasarkan petunjuk tadi, Bapak Ibu punya asesmen diagnostik kognitif ataupun non kognitif, silahkan itu juga bisa diupload di platform Merdeka Mengajar, sehingga teman-teman guru yang lain itu bisa mengunduh, bisa mencontoh, bisa menggunakan karya Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu, dengan sangat menyesal kami
tidak dapat melanjutkan pertemuan kita ini, kami cukupkan sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih untuk semua partisipasi Bapak Ibu semuanya di Zoom webinar ini. Kami ucapkan terima kasih dan semoga semua upaya kita untuk menjadi guru abad 21, untuk menjadi guru yang menginspirasi anak-anak kita untuk melukis masa depan Indonesia, kemudian bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan demikian Bapak Ibu, kami tutup. Terima kasih untuk Pak Adi dan Ibu Diana atas presentasi dan jawaban-jawabannya bagi teman-teman guru yang lain. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dalam Zoom webinar ini, dan kami tunggu Bapak Ibu semuanya nanti di lain kesempatan untuk tetap mengikuti, mengupdate informasi, mengikuti webinar-webinar kami berikutnya, ataupun Bapak Ibu bisa berkunjung ke kantor kami, kita bisa mengadakan diskusi kecil, insya Allah kami semuanya siap. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kami tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan tim IT mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya.